Ngapa dek? Abang masih di jalan ini sama si Karim, belum nyampe Bima. Bentar lagi lah ini mungkin. Waktu diomong kayak gitu hening, gak ada yang nyaut. Mahmud nanya lagi, Yang, halo? Adek, ngapa dek? Tetap hening, gak ada jawaban. Nah Mahmud pikir ini mungkin sinyalnya lagi jelek kali ya, makanya teleponnya gak nyambung. Mau dimatikan itu telepon, Wak. Tapi sebelum teleponnya terputus, tiba-tiba dari telepon aku terdengar perempuan ngomong, ngapa gak berhenti makan di warung saya? Gak lapar, kata. Ya astagfirullahaladzim, Mahmud tahu betul itu bukan suara bini aku, bukan suara istrinya. Spontan Mahmud langsung matikan teleponnya kan. Nah di situ Karim notice gelagat Mahmudnya kelihatan macam shock kayak gitu. Ngapa bang? Nggak dek, nggak apa-apa. Udah lah yuk. Mahmud sengaja memang nggak mau cerita juga, Wak, karena khawatir kan si Karim lagi bawa motor ya kan. Nah terus nggak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang motor bapak aku Nadia terdengar suara perempuan yang telepon tuh lagi. Dan kali ini nggak cuman Mahmud aja dengar, Om Karim pun dengar Nat. Dan perempuan itu juga bilang hal yang sama. Kenapa nggak berhenti makan di warung saya? Nggak lapar. Kenapa nggak berhenti? Nggak lapar. Gitu, astagfirullahaladzim. Mahmud sama si Karim spontan nolehlah ke belakang. Dan betapa kagetnya mereka waktu ngelihat ada sosok perempuan, Wak, dalam posisi lagi terduduk ngesot gitu loh, megangin knalpot. Dia megang, sampai wajahnya pecah. Kaki kirinya nggak ada, terus kaki kanannya ngelupas macam habis di kegesek-gesek aspal tuh loh. Astagfirullahaladzim, setan ketika Karim gasing ngebut lagi. Langsung astagfirullahaladzim, merinding aku. Itu bapak aku berpeluk sama adeknya saking takutnya. Untung si Karim tuh fokus, Wak. Untung fokus. Kalau nggak bisa belantak tuh, bisa ketabrak ya kan. Baca doa deh, fokus deh. Astagfirullahaladzim. Sopaknya perjalanan tuh mereka nggak berani lagi noleh ke belakang, Wak. Mereka nggak tahu sosok perempuan ngesot tuh masih ngikutin mereka lagi apa enggak. Mereka baru berani ngecek waktu langit udah lebih terang lah gitu. Udah agak terang nih kan pagi kali itu kan, waktu ditengok bawah udah nggak ada, udah hilang. Kapan dia berhenti pun nggak tahu. Nah singkatnya sekitar jam 12 siang, Wak, mereka sampailah di rumah keluarganya Bima. Keluarga yang ada di Bima. Sepupunya Mahmud dan Karim juga udah pada ngumpul, Wak, di sana menyambut Karim dan juga Mahmud. Mereka nunggu di sana, ngobrol-ngobrol, makan apa segala macam, lepas rindu lah gitu. Di teras rumah nih ngobrol-ngobrol. Nah di tengah obrolan itu, Mahmud sama Karim baru tuh, Wak, buka suara semua. Barulah semua menceritakan kejadian horor yang mereka alami di sepanjang perjalanan itu. Ada ini, pokoknya diceritain lah semuanya kan. Nah lalu salah satu sepupu mereka yang namanya Benny ada di situ ya kan, omnya si Wawa, Om Benny ngomong kayak gini, kalian sampai diganggu segitunya itu pasti kalian bikin salah itu. Coba ingat-ingat lagi, kalian udah ngelakuin apa sebelum kesini? Mahmud jawab, salah apa? Kami gak ngelakuin apa-apa kok. Kalau bukan perbuatan bisa jadi juga tuh karena ucapan kalian pasti habis mengucap sesuatu tuh, kata Benny lagi. Mahmud terdiam kan, apa ya? Apa deh? Entah, setahu aku juga kita gak ada ngomong macam-macam lah bang. Apa ya, kata si Mahmud kan. Nah, di situ baru dia ingat, Ben, iya Ben, kayak aku salah ngomong lah Ben. Soalnya waktu kami mampir di rumah Om Hasan, aku sempat nyeletuk waktu Om Hasan bilang apa tadi tuh, kau udah ngikut apa ya segala macam. Nah aku nyeletuk gini, nggak apa-apa kalau ada yang ngikut, anggap aja oleh-oleh buat orang bojo. Itu aku bilang, iya bang, kau ngomong kayak gitu, kata Karim. Nah itulah, itu betulan bawa oleh-oleh kan kalian jadi ya. Hati-hati makanya kalau ngomong, Mut. Kau sekarang tahu nggak akibat kau ngomong sembarangan kayak gitu apa? Diikutin aku kan. Mau ada lagi? Ada. Nih ya. Di situ Wak Benny langsung nunjuk ke arah lapangan bola yang memang berada nggak jauh di depan rumahnya mereka. Dengan duduk di teras rumah, mereka bisa ngelihat itu lapangan yang ada di depan itu. Terus Benny bilang, tuh, tengok kau. Nah itulah. Itu oleh-oleh yang kau bawa tuh lagi tegak di pinggir gawang. Dengar itu Benny, Mahmud, Karim sama sepupu bapakku yang lain dia langsung noleh ke arah yang dimaksud. Dan ternyata ya Allah, betul di situ ada sosok pocong yang lagi berdiri tepat di pinggir gawang itu, tegak ada di situ. Itu udah siang ya Nat ya, udah siang ada di situ. Semua pada masuk ke kamar tuh kan, waktu birit-birit panik si Mahmud itu, sampai ngikut ke sini pocongnya, betulan jadi oleh-oleh dia. Aduh kacau ini Wak, kalau aku balik ke Surabaya dia tetap ngikut apa enggak ya? Udah makanya, udah tenang kau. Nanti sebelum balik ke Surabaya aku mampir dulu ke tempatnya kakek Basri ya, siapa tahu dia bisa bantu. Jadi kakek Basri ini memang salah satu keluarganya mereka juga yang cukup tajam lah Wak, dan bisa ngerukiah katanya. Udah nanti kau kesana dulu katanya gitu. Udah panik lah sih. Dia ngikut Wak, ngikut sampai rumah di Bima, si pocong tuh. Nah dah lah tuh. Nah setelah semua urusan di Bima itu selesai, kan mereka harus balik lagi nih ke Surabaya. Sebelum balik ke Surabaya, Mahmud sama Karim ini mampir dulu tuh betulan ke rumahnya kakek Basri. Nah entah karena kecapean atau apa Nat ya, tapi kata bapak aku, waktu nyampe di tempatnya kakek Basri tuh badan mereka macam berat kali. Dua-duanya kayak gitu. Udah ketemu sama kakek Basri.